Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik-baik ya. Ngomong-ngomong, udah kurang lebih 2 minggu ya kita nggak ketemu. Soalnya kan ada liburan semester. Ibu mau tanya nih, di sini ada yang liburan keluar kota? Banyak yang liburan keluar kota. Ada juga yang di rumah? Ada. Di rumahnya ngapain? Oh iya, bantu orang tua ya. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi pembahasan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Pertama-tama, langsung saja dipimpin oleh KM Saudara Adit, dipersilakan. Dan seperti biasa, kita juga harus absen dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Yang pertama, Ani, ada. Kemudian Adit, hadir. Angga, ada juga. Beni, ini kemana Beni? Oh, sakit, baik. Kemudian Doni, hadir. Kemudian Peri, ada. Kemudian Sinta, ada. Ricky, ada. Kemudian yang terakhir Zara. Oh, berarti yang tidak hadir hanya tadi siapa? Sakit ya? Ya. Langsung saja. Untuk pertemuan kali ini kan kita akan membahas tentang jenis-jenis badan usaha. Di sini ada yang tahu nggak apa perbedaan badan usaha dengan perusahaan? Nanti yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai plus. Silakan. Atau enggak gini dulu deh, apakah badan usaha sama perusahaan itu sama atau beda? Ada yang bisa menjawab? Zara? Beda? Oh iya, baik. Tahu alasannya? Oh, enggak tahu. Ya, betul sekali. Badan usaha dengan perusahaan itu berbeda. Kemudian, apa sih perbedaannya? Perbedaan dari badan usaha dan perusahaan adalah kalau badan usaha itu kesatuan yang yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari suatu keuntungan. Nah, berbeda dengan perusahaan. Perusahaan ini adalah suatu unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam, modal, dan pengusaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa tertentu. Kemudian lanjut. Di sini ada yang pernah mendengar nggak BUMN? Apa tadi? Betul, BUMN adalah badan usaha milik negara. Itu kan singkatannya. Lalu penjelasannya seperti apa? Ada yang bisa membantu saudara? Oke, baik. Ibu jelaskan saja ya. Ya, baik. Ibu akan menjawab. BUMN itu betul singkatan dari badan usaha milik negara, di mana para pegawai yang bekerja di UMN itu adalah pegawai negeri. Dan di sini juga ada 3 macam yang termasuk ke dalam perusahaan BUMN. Yang pertama ada Perjan, yang kedua ada Perum, dan yang ketiga adalah Persero. Kemudian yang pertama, apa sih itu Perjan? Perjan atau singkatan dari perusahaan jawatan, di mana usaha ini milik negara dan seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Kemudian perusahaan ini berorientasi pada masyarakat sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Ibu lanjut ya ke materi selanjutnya. Kemudian yang kedua ada Perum. Perum ini adalah perjan yang sudah dirubah, di mana Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Nah, contoh dari Perum ini adalah Perum Peruri. Kemudian yang ketiga ada PT. Nah, kalau ini kalian mungkin sering mendengar ya PT. Misalkan saudara kalian bekerja di PT apa? PT bla bla bla, begitu kan?
Sekarang Ibu akan menjelaskan apa PT itu. PT atau perusahaan persero, di mana modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Ada yang tahu saham? Kemudian, tujuan didirikannya PT itu adalah pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Jadi kita itu PT itu tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi memberikan pelayanan untuk umum. Ada perbedaan PT dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya, di mana sebelumnya tadi Ibu menjelaskan para pegawainya itu bersifat pegawai negeri. Nah, sedangkan PT atau persero itu pegawainya adalah pegawai swasta. Nah, PT juga dipimpin oleh seorang direksi. Apa? Ya, betul, direksi. Oke, itu yang berkaitan dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Sebelum dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang BUMS, apakah di sini ada yang mau bertanya? Kok diam? Sepertinya kalian udah mengantuk, ada yang menguap, udah ada yang garuk-garuk. Ya udah, sebelum lanjut ke BUMS, alangkah lebih baiknya kita adakan dulu ice breaking, gimana? Oke, baik. Langsung saja. Saya di sini akan memberikan beberapa ice breaking kepada para peserta atau audiens semuanya. Mungkin hanya beberapa ice breaking saja untuk mengetes kekompakan atau bahkan ada yang sudah tidak fokus untuk mengikuti kegiatan hari ini. Langsung saja ice breaking pertama, yaitu misalkan saya memegang mata dan menyebut mata, berarti kalian harus memegang apa yang saya sebut, bukan apa yang saya pegang. Misalkan mata, berarti kalian harus memegang mata, bukan hidung. Misalkan mulut, berarti kalian harus memegang mulut, bukan telinga ya. Langsung saja, hidung, mata, telinga. Nah, takutnya belum ada yang kurang fokus, sekali lagi ya. Mata, hidung, mulut, hidung. Nah, mungkin sekian saja. Langsung saja. Oke, udah kelihatan semangat lagi ya? Gue tes dulu. Hai. Halo, halo, hai. Oke, baik. Udah mulai kompak ya. Kemudian Ibu lanjut saja. Selanjutnya yaitu BUMS. BUMS itu sangat berbeda dengan BUMN. Dari singkatannya saja, BUMS itu adalah badan usaha milik swasta. Jadi perusahaan ini hanya milik swasta, bukan negeri ya. Badan usaha milik swasta ini adalah sepenuhnya dikelola dan dipermodalnya dari pihak swasta. Di sini mungkin ada yang orang tuanya atau saudara-saudaranya berbisnis. Misalkan membuka usaha membuat makanan apa atau produk apa? Oh, ada. Makanan apa? Oh, bakso. Siap. Nah, kalau itu termasuknya perusahaan apa? Negeri atau swasta? Ya, betul, itu swasta. Karena kenapa? Itu termasuknya perusahaan perorangan. Jadi, perusahaan yang dijalankan dan diamodali oleh satu orang saja sebagai pemilik dan penanggung jawab. Nah, perusahaan seperti itu, perusahaan perorangan itu tidak perlu berbadan hukum. Tapi jika ingin, boleh kok dilakukan dengan hukum. Kemudian ada FA atau perusahaan firma, di mana perusahaan firma ini diatur dalam pasal 15-35 KUHD. Di dalamnya tanggung jawab perusahaan ini sampai ke harta pribadi masing-masing. Kemudian didirikan dengan membuat akta otentik atau dibuat oleh para pihak. Dan yang terakhir, pendaftaran ini harus ke pengadilan negeri setempat. Kemudian yang terakhir ada koperasi. Tentunya istilah seperti ini sudah tidak asing didengar kalian pasti ya. Apa sih itu koperasi? Nah, koperasi itu adalah badan usaha yang berlandaskan atas asas-asas kekeluargaan. Jadi di dalam koperasi ini tidak hanya menguntungkan keuntungan semata, namun di dalamnya mementingkan asas kekeluargaan juga. Kemudian koperasi itu di dalamnya diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Dibentuk oleh orang-orang yang termasuk koperasi primer dan orang-orang yang termasuk koperasi sekunder.
Koperasi juga di dalamnya ada perangkat organisasi. Misalnya di dalamnya ada rapat anggota, ada pengurus atau direktur, dan juga ada pengawas atau komisaris. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, koperasi itu modal dan tanggung jawabnya seperti apa sih? Betul kan? Nah, modal koperasi itu dari para anggota itu sendiri, sedangkan tanggung jawabnya pun ditanggung jawabkan oleh para anggota itu sendiri. Jadi, koperasi itu sangat mementingkan asas kekeluargaan, betul kan? Jadi kesimpulan yang Ibu ambil dari materi kali ini adalah tentang jenis-jenis badan usaha. Di dalamnya ada BUMN, BUMS, dan koperasi. Tentu yang Ibu ambil dari materi kali ini yang banyak diketahui oleh anak-anak semua mungkin koperasi ya. Kalau BUMN dan BUMS hanya mungkin pernah mendengar saja, belum pernah mendedikasikan atau mencari tahu secara langsung, betul? Ya. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ibu akan adakan kuis. Kuisnya itu berupa soal pilihan ganda. Nanti kalian jawab cepat ya. Nanti kemudian jawabannya juga dikumpulkan kepada Ibu. Ibu akan mengetes pengetahuan kalian untuk hari ini. Mungkin segitu saja pembelajaran dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.